Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abel dari kelas 11 F1. Oke, kali ini kita ada kelas kefarmasian. Selamat datang. Dan apakah kalian sudah siap dan bersemangat untuk mengikuti materi emulsi dan kelarutan kali ini? Yuk, langsung aja ke materinya. A. Pengertian emulsi. 1. Ensel. Emulsi adalah suatu dispersi di mana terdispersi terdiri atas bulatan-bulatan kecil yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. 2. Lehmann 1029. Emulsi adalah suatu campuran yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri dari dua cairan yang tidak saling bercampur. 3. Farmakope Indonesia edisi 5. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam membentuk tetesan kecil. B. Komponen pembentuk emulsi. Emulsi terbentuk dari yaitu 1. Bahan dasar terdiri dari A. Fase terdispersi atau fase dalam adalah zat yang terbagi-bagi dalam fase lain. Contohnya air atau minyak tergantung tipenya. B. Fase kontinu atau fase luar adalah zat cair yang terdiri sebagai media. Contohnya minyak atau air tergantung tipenya. C. Emulgator atau zat pengemulsi. 2. Bahan tambahan terdiri dari A. Korigen kaloris, B. Korigen odoris, C. Preservatif atau pengawet, D. Antioksidan alfa tokopherol dan asam galat. C. Tipe emulsi dan cara membedakannya. 1. Tipe emulsi. Secara umum, kita mengenal emulsi dengan dua tipe, yaitu A. Tipe A garing M adalah air dalam minyak. B. Tipe M garing A adalah minyak dalam air. 2. Membedakan tipe emulsi. Ada beberapa cara untuk membedakan tipe emulsi, yaitu A. Pengenceran, B. Konduktivitas listrik, C. Pewarnaan atau pengecatan, D. Uji arah screening, E. Uji kertas saring atau SOSI 2. D. Macam-macam emulsi. Macam-macam emulsi dalam bahan dasarnya yaitu 1. Emulsi alam atau emulsi Vera. 2. Emulsi buatan atau emulsi spuria. Macam-macam emulsi berdasarkan cara pemakaiannya, yaitu 1. Emulsi yang dipakai secara sebagai obat dalam biasanya dipakai emulsi tipe M garing A. 2. Emulsi yang dipakai sebagai obat luar bisa dipakai emulsi tipe A garing M atau M garing A. Sekarang kita ke materi larutan. A. Pengerti larutan. Larutan atau solusiones adalah sediaan cairan yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Komponen dari suatu larutan adalah solut atau zat terlarut dan solvent atau pelarut. B. Macam-macam larutan. 1. Berdasarkan konsentrasi solut dalam solvent. Bila zat A dilarutkan dalam air atau pelarut, akan terjadi larutan sebagai berikut. A. Larutan encer, B. Larutan, C. Larutan jenuh,
D. Larutan lewat jenuh. 2. Berdasarkan cara pemakaiannya. A. Larutan oral. B. Eliksir. C. Sirup. D. Netralisasi, saturasio, dan posio, effervescent. E. Gutae atau drop. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. 1. Sifat solut atau solvent. Solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. 2. Konsolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan dari suatu zat karena penggunaan kombinasi pelarut atau modifikasi pelarut. 3. Pelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut. Zat yang sukar larut banyak pelarut. 4. Temperatur. Bahan obat atau zat padat umumnya bertambah larut bila temperaturnya dinaikkan. 5. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai lebih besar dibanding zat utama, yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. 6. Salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan utama dalam solvent menjadi lebih besar. 7. Pembentukan kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Kecepatan kelarutan dipengaruhi oleh 1. Ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel. Makin luas permukaan solut yang akan kontak dengan solvent, solut makin larut. 2. Suhu. Umumnya kenaikan suhu menambah kelarutan solut. 3. Pengadukan. Sekian dari saya, Muhammad Abel dari kelas 11 F1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.